Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lydia Hartati dari Eman 4 Madiun akan mempresentasikan judul esai saya yang berjudul Penerapan Literasi Digital dalam Pendidikan Karakter pada Kurikulum Merdeka di Eman 4 Madiun. Salam literasi. Next. Hadirnya kurikulum Merdeka saat ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia di era digital ini. Nah, sebelumnya apa sih itu kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang baru digulirkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 11 Februari 2022 atau lebih tepatnya pada saat pandemi COVID-19. Nah, di sini dalam kurikulum Merdeka, pemerintah menerapkan pembelajaran dengan mengintegrasikan profil pelajar Pancasila. Di sinilah peran literasi digital sebagai sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran siswa, di mana guru pun memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai bidang ataupun media pembelajaran, sehingga pembelajaran sangat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat bakat peserta didik. Nah, di dalam kurikulum Merdeka, siswa tidak hanya dibentuk untuk menjadi cerdas ataupun pintar, namun juga berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang bisa disebut sebagai wujud dari profil pelajar Pancasila. Next. Selanjutnya kita akan membahas tujuan dan manfaat dari penerapan literasi digital ini. Yang pertama, tujuannya adalah untuk membekali siswa dengan kemampuannya menggunakan teknologi digital secara bijaksana, kreatif, bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, adapun manfaat dari penerapan literasi digital dalam pembelajaran di Manfaat Madiun adalah yang pertama yaitu next, berimajinasi dengan ide-ide kreatif. Nah, di sini kita dapat mengembangkan ide-ide kita dalam memanfaatkan teknologi saat ini. Seumpama kita kekurangan kita mendapatkan ide, contoh seperti kita akan membuat daur ulang pot dari botol bekas. Nah, kita sudah munculkan ide tersebut, tapi kan kita belum tahu bagaimana caranya untuk menjadikan pot tersebut. Nah, kita bisa memanfaatkan teknologi sekarang dengan melihat video tutorial di handphone sekarang, atau video tutorial kan kita bisa menjadi mengaplikasikan ide-ide tersebut menjadi berkembang. Nah, untuk yang kedua, memperluas wawasan dan pengetahuan. Nah, di sini teknologi sangat luas, mencakup berbagai informasi yang kita dapat kita ketahui. Yang penting kita selalu berusaha untuk mendalami dan mempelajarinya. Next. Nah, di sini adalah poin yang saya suka, yaitu mengembangkan kolaborasi sama siswa atau guru. Nah, kita di sini dapat mengembangkan unek-unek kita gitu di saat pembelajaran. Nah, kita seumpama mau mengerjakan tapi nggak mau itu aja. Nah, kita berdiskusi dengan guru ataupun bertukar pikiran dengan sesama teman untuk mengerjakan tugas biar nggak ngebosenin itu gimana. Nah, contoh kita membuat video presentasi ataupun animasi sehingga pembelajaran tersebut dianggap menarik gitu. Nah, selanjutnya meningkatkan keterampilan membaca. Nah, di sini kita dapat lebih keterampilan membaca ini, kita itu harus lebih luas ya untuk teknologi saat ini. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Nah, di sini itu komunikasi itu kita membaca tentang komunikasi. Komunikasi itu sangat luas dan kita harus mendalami apa yang ada di zaman sekarang. Yaitu contoh kita mengambil pelajaran bahasa Inggris. Nah,
Di dalam bahasa Inggris ini, saya mengetahui teman-teman saya sangat kesulitan tentang apa itu bahasa Inggris. Nah, kita memanfaatkan teknologi sekarang, kita dapat menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dengan cara teknologi. Dulu sebelum adanya zaman teknologi sekarang, dulu itu menerjemahkan ke bahasa Indonesia memakai kamus yang mencari satu kata per kata. Nah, sekarang adanya teknologi, kita dapat dipermudah itu kita akan dapat dipermudah oleh teknologi tersebut. Lanjut. Nah, literasi ini harus benar-benar dipahami bahwa tidak hanya sebatas kegiatan membaca, melainkan mencakup kegiatan menulis dan memecahkan suatu masalah. Dengan memanfaatkan teknologi digital, dan kita dapat mencapai lebih banyak informasi atau wawasan pesan serta memperkuat pemahaman mereka tentang nilai-nilai Pancasila di era yang terus berkembang ini. Next. Nah, salah satunya peranku sebagai pegiat literasi, yaitu meningkatkan pemahaman dan pengamalan di sekolah dengan literasi digital untuk memperkuat literasi siswa melatih kemampuan dalam memecahkan suatu masalah dalam berbagai situasi belajar dan untuk mendorong terwujudnya proses belajar Pancasila. Dan next, membuat presentasi PowerPoint yang menggunakan animasi, grafik, dan multimedia lainnya dapat membuat pembelajaran mereka menjadi lebih menarik. Nah, siswa dapat diajak untuk berpartisipasi dalam pembuatan presentasi sehingga mereka merasa lebih terlibat dalam proses pembelajaran tersebut. Dari uraian yang sudah saya sampaikan, harapan saya adalah generasi Indonesia ke depannya cakap dalam mempraktikkan literasi digital yang tetap mengedepankan nilai-nilai Pancasila. Nah, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.